Jadi keluar dari HKBP ya, Pak? Iya, keluar dari HKBP ke Denom Pantai Costa, karismatik. Oke, silakan Pak. Kira-kira Pak, silakan Pak. Iya, terima kasih ini Romo, manggil Romo atau Pastor ini. Saya nggak bisa bedain. Sama-sama saja, sama saja. Pastor. Sama-sama. Oke, Pastor Romo sama saja, tidak Pak. Oh ya, iya karena kalau di kita kan nggak ada istilah Romo atau Pastor kan ya. Jadi takut salah untuk. Nggak apa-apa, di Katolik juga nggak ada istilah pendeta, jadi nggak usah cemas Pak. Santai aja Pak, lanjut Pak. Oke, begini Romo. Ya beberapa VT-VT yang saya dapat di TikTok ini ada semacam sepertinya di Protestan seperti tidak sesuai dengan apa denom di Katolik ya. Maksud saya di sini memang kita satu Pak, Katolik satu, bukan denom, Pak. ya Katolik ya. Ya istilahnya tidak seperti dengan kebiasaan yang ada di Katolik gitu. Kebiasaan yang di Protestan ini sepertinya tidak seperti kebiasaan yang ada di Katolik. Jadi maksud saya di sini kita karena di Indonesia dan saya juga basicnya juga dari awalnya dari HKBP. Sejak lahir saya HKBP dan kebetulan di daerah Kepulauan Jawa ini agak susah untuk mendirikan gereja. Jadi saya paham betul di sisi Protestan, terutama di HKBP. Pak Noel, maksudnya dirikan gereja, dirikan bangunan gitu. Pengajarannya. Oke. Tadi kan bilang dirikan gereja. Oke, jadi harus dikelirkan dulu di sini dirikan pengajaran, berarti bukan dirikan gerejanya. Gereja dalam bangunan atau gereja dalam hal apa, Pak? Ya, kalau di daerah Jawa untuk mendirikan khususnya di daerah Jawa Barat ya, untuk mendirikan gereja itu dan mendirikan pengajaran itu agak susah. Berarti dua hal sini, mendirikan pengajaran dan mendirikan bangunan, oke? Iya, itu. Oke, silakan lanjut. Kita kelirkan dulu, ini enak supaya kita harus mengerti, oke? Ya, silakan. Berarti ada dua konsep itu, gereja sebagai bangunan dan gereja dalam konteks pengajaran. Oke, silakan. Iya, jadi contohnya dari saya dulu tinggal di daerah Cilegon ya, Cilegon. Kalau ada pastor yang atau romo di sini yang tahu paham daerah Jawa Barat, Cilegon, mungkin paham lah. Di situ memang sulit untuk mendirikan gereja, bukan hanya gereja, untuk mendirikan pengajaran, contohnya sekolah yang untuk bagian kekhusus ya, seperti yayasan agama gitu, sekolah agama, agak sulit. Jadi maksud saya di sini, bagaimana menurut tanggapan Romo gitu, seperti daerah-daerah di Indonesia ya mungkin bukan hanya di daerah Jawa aja, mungkin daerah lain ya, mungkin ada yang seperti daerah Jawa, khususnya Jawa Barat ya. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur tidak terlalu terdengar lah ya, agak sulitnya. Tapi kalau khusus daerah Jawa Barat, Banten, itu memang agak sulit untuk mendirikan gereja dan mendirikan pengajaran. Itu satu hal yang perlu kita pikirkan juga itu bagi kita saudara-saudara yang seiman ya. Ya kalau di sini saya hanya diskusinya, oke saya setuju lah dengan diskusi, tapi kalau untuk debatnya saya tidak ikut gitu. Kalau untuk diskusi oke gitu. Diskusi apa nih Pak? Saya belum dapat poin yang mau didiskusikan. Itu maksud saya satu yang tadi itu bagaimana tanggapan di Romo tentang untuk mendirikan gereja atau mendirikan pengajaran di daerah-daerah misalnya yang minoritas gitu. Seperti kita kan minoritas di Indonesia ini. Di daerah-daerah minoritas itu untuk kedepannya. Kalau kita misalnya
Manuel, dalam hal ini saya tidak bisa memposisikan diri saya dalam pengertian Pentekosta karismatik. Saya tidak bisa melihat dalam perspektif dari denominasi Bapak. Karena Katolik tidak bisa mendirikan ajarannya suka-suka. Kalau dalam pengertian gereja, dalam pengertian mendirikan ajaran. Karena satu komando, satu gereja, satu pengajaran. Jadi kalau Bapak meminta saya untuk menanggapi, coba Bapak bisa pergi tanya di denominasi yang lain. Contohnya, karena di Pentekostas kan ada empat aliran dalam Pentekostas. Ada Pentekostas historis, ada Pentekostas klasik, ada Pentekostas unisitarian, dan ada Pentekostas karismatik yang Bapak ini. Dan ingat bahwa Pentekostas itu didirikan tahun 1906 oleh Charles Barron. Itu di abad ke-20, 21. Jadi pertanyaan saya, kalau Bapak tanya kepada saya tidak bisa memposisikan diri saya dalam pengertian pendirian gereja dalam pengertian doktrin. Karena gereja Katolik hanya satu doktrin saja, satu pengajaran saja. Jadi mungkin Bapak lebih baik saya anjurkan bisa dialoglah dengan teman-teman denominasi yang lain lah. Seperti itu. Karena Bapak juga keluar dari HKBP dan masuk karismatik. Coba Bapak, kenapa Bapak tidak bisa tanya kepada para pendeta HKBP atau gereja HKBP yang dulu Bapak tinggalkan? Baik, Pak Ter. Izin. Iya, iya. Ya maksud saya karena saya kelahiran Protestan dari lahir. Jadi pengalaman saya semenjak dari tinggal di sana di daerah Cilegon sana, Jawa Barat khususnya. Memang kalau untuk Katolik memang saya tahu itu bangunan gereja di Katolik di sana itu memang bangunan Belanda. Kalau di daerah Serang ya, daerah Serang Belanda. Bangunan Belanda. Jadi bukan bangunan yang istilahnya baru berdiri, bukan. Sama halnya dengan gereja yang ada di Serang itu HKBP dan Betel itu bangunan Belanda itu. Selain itu denom yang lain itu dimobilisasi oleh pemerintah itu di satu wilayah Kopassus itu. Jadi di situ didirikan bangunan untuk denom-denom yang lain, contohnya karismatik. Itu di situ. Jadi satu bangunan untuk beberapa gereja gitu. Jadi bergantian gerejanya untuk melakukan ibadahnya di hari Minggu itu bergantian. Pak Noel, saya bukan arahnya ke sana ya. Pak Noel tadi sudah setuju bahwa dalam dua konteks ya, sebagai bangunan dan sebagai ajaran. Maksud saya di sini, apakah diizinkan dalam Protestantisme, contohnya Bapak dari HKBP, kalau tidak setuju dengan HKBP, pindahkan karismatik, tahun depan Bapak tidak setuju dengan karismatik, pindah lagi ke Mormon, tidak setuju dengan Mormon, pindah lagi ke Adventista, itu yang dimaksudkan di sini Pak, kalau mau diskusi. Kalau soal berdiri bangunan, itu bukan saya punya persoalan di sini. Itu regulasi pemerintah, Pak. Iya. Pergi ke pemerintah, Pak. Tadi coba jawab. Jadi untuk mau komen sedikit, jadi? Saya kurang menangkap apa yang Pak Noel maksudkan antara mendirikan bangunan dengan mendirikan ajaran. Ini semacam ada dua dikotomi yang berbeda loh. Bisa mendirikan ajaran itu tanpa ada bangunan loh. Lalu kemudian mendirikan bangunan gereja tanpa terpisah dengan ajaran. Nah, saya kurang menangkap sih. Tapi ya pertanyaan seperti itu lebih baiknya mungkin hanya saran saja seperti tadi Romo Kato bilang. Mungkin berdiskusi dengan gembala-gembala Bapak di sana itu. Karena lalu kemudian karena kalau kita mendirikan bangunan itu kan ada regulasinya. Pemerintah dan lain sebagainya. Itu aja yang saya kurang. Karena terjadi dua hal yang berbeda, semacam dua dikotomi yang untuk kita Katolik nggak masuk di dalam akal kita sih sebenarnya. Itu aja yang tadi kurang begitu. Saya menjawab bisa kok untuk menambah. Saya jawab untuk membantu dia. Saya jawab saya on cam supaya lihat saya pemuka. Baik, yang pertama. Ini dari perspektif Katolik ya. Biasanya gereja
menghargai aturan pemerintah. Tidak langsung, ini dari bangunan ya, untuk membangun gereja yang bangunan, gedung, itu selalu mengikuti proses pemerintah di atas tanah milik gereja. Kalau pemerintah menyetujui, itu akan dibangun gereja. Nah, dalam konteks ajaran, gereja Katolik itu ada di mana-mana. Walaupun mungkin satu paroki di satu kabupaten, tetapi di setiap kecamatan itu ada beberapa stasi yang di bawah komando dari paroki. Jadi ajarannya itu perlahan-lahan disebarkan melalui stasi itu, ya, dengan satu komando. Hanya nama saja yang berbeda, tetapi tugas pengajaran yang sama dengan satu komando pastor parokinya. Saya cukup yakin, kebetulan saya di Afrika, 1-2 kabupaten bahkan satu paroki. Tetapi di setiap desa, di setiap kecamatan itu ada stasi-stasi. Jadi aturannya sama. Ada pelayanannya, ada pendidikan katekese-katekesenya tentang pengajaran iman kekatolikan, itu satu komando yang sama. Tidak terlepas dari paroki. Sehingga berbicara tentang pengajaran kita tidak terbatas pada ruangan. Yang sesungguhnya adalah gereja pertama itu adalah keluarga. Di sini paroki hadir, di gereja yang paroki hadir di bawah komando pastor paroki, memberikan pengajaran-pengajaran di dalam keluarga. Karena keluarga itu adalah dasar pertama dari gereja. Dan seluruh ajaran pengajaran tentang gereja itu ada di dalam keluarga. Nanti keluarga-keluarga membangun satu komunitas kecil yang disebut kelompok umat basis. Beberapa kelompok umat basis membentuk satu wilayah. Beberapa wilayah membentuk satu kapela. Beberapa kapela membentuk satu paroki, beberapa paroki membentuk satu keuskupan membentuk satu, itu macam kita di Indonesia KWI, di beberapa KWI di setiap negara itu ada, dan membentuk apa yang disebut dengan kepausan itu. Jadi hierarkinya jelas, mulai dari ketua KUB yang dasar itu, sampai dengan paus di Roma, tidak terlepas pisahkan. Dan seluruh pengajaran satu sama. Itu yang saya bisa jelaskan dari perspektif Katolik. Jadi jangan melihat kekurangan gedung itu melemahkan pengajaran kita. Sebenarnya pengajaran kita tidak terbatas pada gedung. Keluarga itu basis. Dan itu satu gereja itu. Itu yang saya mungkin bisa bantu. Dari perspektif Katolik ya. Terima kasih. Memang di sini beda, eklesiologinya beda di sini dengan kita, dengan cara melihat itu, membangun gedung dan membangun iman tuh eklesiologinya beda kan. Kalau saya suka sekali dengan kata-kata begini di Ekuador nih, walaupun kami tidak punya gereja gedung, tetapi kami punya gereja keluarga. Kan ada umat-umat yang kita kunjung di sini, kayak dulu kan di Afrika kan pasti ada yang setahun sekali kunjungnya, 6 bulan sekali. Jadi mereka di sini tuh, Pater, walaupun kami tidak punya kapela, tidak punya gereja untuk doa bersama, tapi kami punya gedung gereja namanya keluarga. Jadi dalam konteks Indonesia memang agak rumit untuk kita bicarakan konteks Indonesia, agak rumit. Ini kan saya tahu arah dari Pak Noel tadi itu majunya tuh ke toleransi, dia majunya pasti akan arahnya ke situ, arahnya ke toleransi. Mengapa minoritas itu selalu mengalami kesulitan untuk mendirikan bangunan gereja? Iya, satu hal lagi ya, pengalaman saya ya. Larinya ke situ. Iya. Memang dalam gereja Katolik tuh ya, kalaupun itu kalau tidak dilarang ya, kan gereja Katolik kan tidak sembarang mendirikan gereja di mana-mana kan.
ada aturan dari gereja sendiri. Misalnya untuk mendirikan kapela itu harus berapa umat dulu. Iya. Hanya 1, 2, 3 orang. Nah, mungkin itu cara kita eklesiologinya di situ kita berbeda di situ. Kalau Katolik kan beda, seperti sampaikan Romo Pami tadi beda. Dan saya tahu arah pertanyaan dari Pak Noel itu tuh, kenapa kita mengalami kesulitan mendirikan rumah ibadat di saat kita menjadi minoritas. Tapi saya melihat ini dalam pandangan Katolik, dalam iman akan Yesus, bahwa iman kita tuh tidak tergantung dari berapa gereja yang kita dirikan dan di mana gereja fisik itu dirikan. Iman kita itu bertumbuh dari dalam hati kita, bukan tergantung dari kita kan tidak, kalau kita tidak bisa berdoa di gereja fisik kan, kita kan bisa berdoa di rumah sendiri kan. Katolik mengatakan dalam dokumen gereja Katolik bahwa keluarga adalah gereja domestik. Itu keluarga itu gereja kecil. Jadi kalau kita tidak bisa berdoa di gedung yang besar, kita bisa berdoa di keluarga kita masing-masing. Karena keluarga dalam pandangan Katolik adalah gereja kecil, gereja pertama. Maksud di sini, maaf Romo, ini memang keluarga kan sebagai iman kita ya. Maksud saya di keluarga pun kan butuh bimbingan, ya. Butuh bimbingan iman kan melalui gereja. Contohnya pengalaman saya nih di Cilegon ya, ada tetangga saya itu Katolik dan dia juga seorang guru pengajar di sekolah negeri. Karena kebetulan kalau di daerah Serang itu jarak dari gereja ke rumah dulu zaman Soeharto ya, zaman Soeharto itu jaraknya itu lumayan lah, bisa kena perkiraan 3 jam lah. Perkiraan 3 jam. Jadi kalau pulang pergi bisa 6 jam. Bisa seharian itu di jalan istilahnya. Untuk beribadah itu jadi istilahnya bukan hanya Katolik ya, di HKBP juga di sana juga seperti itu jemaatnya. Jadi untuk beribadah itu sudah lelah dulu gitu. Akhirnya dari peristiwa tersebut, tetangga saya ini yang seorang guru, saya nggak mau disebutkan orang namanya ya. Akhirnya satu keluarga itu pindah agama. Ya, saya tidak mau menghakimi ya urusan keluarga mereka. Akhirnya saya pindah agama. Begitu juga di jemaat HKBP dulu juga ada hal juga seperti itu, karena saking tidak bisa untuk melakukan ibadah, untuk menerima bimbingan rohani gitu kan. Akhirnya pindah agama juga. Begitu. Jadi hal yang istilahnya sepele tapi dampaknya ini luas itu. Maksud saya di situ loh. Bagaimana menanggapinya? Maksud saya, oke lah, berbagai denom di Protestan mungkin yang seperti disebutkan tadi yang saya dengar ada 600 ya. 6.000 Pak. Oh iya, 6.000. 60.000 denom. Iya, terima kasih. Jadi saya tambah wawasan. Ya, oke lah, sudah terjadi seperti itu ya. Kalau di Indonesia ya mungkin tidak sampai 6.000 ya. Di Indonesia ada Seluruhnya Pak. Kalau seluruhnya 6.000 Di Indonesia Pak. ada 400 denom, 400 lebih. Oke. Masih bisa ditambah Pak. Oke lah, ya mungkin Pak Noel, saya mau katakan begini. ya. Kalau dia Katolik sejati, dia tidak akan menggantikan imannya dengan hal yang Pak tadi seolah-olah itu sepele. Iya, tapi itu realita, itu memang jelas itu kesaksian saya ini, bukan hanya. Iya. Itu soal kesaksian Bapak, tapi saya mau katakan kalau Katolik pindah karena hal sepele seperti ini, dia bukan Katolik yang sejati. Iya. Izin. Bapak juga seperti Bapak bukan HKBP yang sejati karena Bapak pindah ke karismatik. Saya bisa ngomong langsung begitu. Apapun alasan Bapak, oke? Iya. Maksudnya tidak bisa menggeneralisasikan keluarga itu pindah hanya karena alasan sepele. Karena itu satunya keputusan pastoral, pendekatan pastoral, satunya keselamatan itu juga harus diperjuangkan. Iya. Karena itu di dalam 1 Timoteus 4 ayat 10. Karena itu kita harus berjuang dan berusaha untuk memiliki pengharapan kepada Kristus, penyelamat semua manusia, terutama mereka yang percaya.
Kalau yang percaya ini tidak mau berusaha dan berjuang, bagaimana Pak? Jadi saya di sini minta maaf ya Pak. Apapun alasan yang mengatakan bahwa orang Katolik pindah karena hal yang sederhana seperti ini, persoalan bukan karena di esensi substansi iman yang sejati, hanya kepada persoalan sepele seperti ini. Itu saya pikir ini hati-hati dengan generalisasi. Kalau itu saya bisa mengatakan kepada Bapak, mungkin alasan sepele juga Bapak pindah dari HKBP ke karismatik. Oh, kalau yang dipertanyakan kenapa saya pindah dari HKBP ya, pertama begini, karena ya satu Bukan pertanyaan itu, makanya tadi ketika Bapak bilang karena yang Katolik pindah karena alasan sepele, karena terlalu jauh, pindah ke Protestan denominasi hanya karena Bapak menggunakan alasan sepele karena jaraknya. Makanya saya bilang jangan sampai juga Bapak pindah dari HKBP ke karismatik juga hanya karena alasan sepele. Berarti pertanyaan kita, jadi iman yang sejati di mana? Kekatolikan yang sejati itu seperti apa? Ya, mau melanjutkan yang tadi sedikit disampaikan Pater Cafe dan Pater Bapak Jeff. Yang pertama mengenai ya dalam dokumen gereja kita Lumen Gentium 12 rasanya bahwa memang gereja ya adalah Ecclesia Domestica, keluarga adalah Ecclesia Domestica. Bahwa kita gereja Katolik strukturnya jelas, mulai dari ketua stasi, pengurus lingkungan itu sampai ke Roma sana strukturnya jelas. Sehingga di mana ada keluarga Katolik, disitulah gereja berdiri. Lalu ke Opa Jeff tadi bahwa pengalaman saya dan pengalaman saya pasti teman-teman yang lain juga bisa punya pengalaman yang sama bahwa mau mendirikan gereja, kita gereja Katolik itu tidak segampang yang kita bayangkan. Misalnya pengalaman saya beberapa kali nih, itu harus bikin gambar. Kalau sudah dapat izin dari pemerintah, tanah sudah ada, kita harus bikin gambar, lalu kita diskusikan di tingkat internal kita di paroki. Sesudah itu kita antar ke Bapak Uskup, baru Bapak Uskup cek. Poin yang disampaikan adalah bangunan gereja, bangunan fisik gereja Katolik itu ada refleksi teologinya, tidak sembarang dibangun, tidak sesuka hatinya pastor, tidak sesuka hatinya kita di lapangan, karena ada makna. Bisa saja gambar yang kita serahkan, Bapak Uskup koreksi, Bapak Uskup suruh ubah. Itulah salah satu bukti nyata. Lalu pengalaman lain mengenai umat Katolik. 3 jam bagi saya itu mudah, gampang sekali. Saya bisa pulang pergi. Makanya saya setuju dengan apa yang dikatakan Pater Cafe tadi bahwa kalau orang Katolik yang sejati dia tidak akan mudah untuk meninggalkan imannya. Pengalaman saya sudah di beberapa tempat, itu saya jalan itu bisa, misalnya di yang tempat sebelumnya, itu saya bisa sampai 7 jam perjalanan. Dan saya mau tidak mau harus nginap. Bahkan saya tidur di tengah jalan karena nggak tembus. Mobil tidak tembus, motor tidak tembus. Jadi kita selalu kontak. Dan yang saya pergi kunjungan itu cuma satu keluarga, 3 orang saja, bapak, mama, anak. Tetapi saya komunikasi. Mereka juga setia dengan kami. Kadang misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, kami tidak tembus atau mungkin ada kegiatan lain di luar paroki, kita selalu komunikasi. Tunggu, nanti jadwal ini kami akan hadir. Toh misalnya ada kesulitan, mereka berusaha semaksimal mungkin. Misalnya saya mengalami, motor tidak bisa tembus, mobil tidak bisa tembus. Mereka berusaha semaksimal mungkin menjemput saya. Itulah yang tadi disampaikan Pater Cafe. Orang Katolik yang sejati dia tidak akan mudah untuk pindah. Sehingga saya kira tadi alasan yang, ya itu keputusan pribadi sih, tapi bagi kita orang Katolik yang sejati tidak akan mudah terombang-ambing dengan hal-hal yang seperti itu, hal-hal praktis yang sepele seperti itu. Itu saja. Bisa saya jawab sedikit ya? Ya, kita harus lewat hutan, harus lewat sungai. Kadang hanya makan mie mentah di jalan pergi kunjung mereka. Saya bisa jawab sedikit ya tentang Cilegon ya. Iya. Dengan pastor siapa nih? Dengan kamu siapa? Manuel, memang saya tahu tentang Cilegon memang sulit untuk membangun gereja.
gereja Katolik pun itu tidak berada di pusat. Alasannya memang sulit sekali kita menjumpai. Bahkan HKBP sendiri kan sudah ada sejak tahun 90-an itu mengajukan izin, tapi ditolak terus. Iya, kalau gereja HKBP itu hibah dari Betani. Itu dari tahun 90-an kan mengajukan izin, sulit sekali. Ya, gereja di sana zaman Belanda, Katolik sama Betel. Ya, yang baru-baru itu sulit. Satu, latar belakangnya kalau kita mau melihat secara objektif, fakta ya, artinya gereja sebagai sebuah bangunan. Pertama bahwa Cilegon memang mayoritas Muslim di sana. Kemudian yang kedua kota santri dan agak sulit. Dan kekuatan ormas juga kemudian mempengaruhi kesulitan. Selain itu ada persoalan juga peraturan 2 menteri, peraturan 2 SKB 2 menteri yang juga sudah diajukan oleh beberapa pihak untuk judicial review ke Mahkamah Agung tetapi ditolak. Itu salah satu persoalan juga di Republik ini berkaitan dengan kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Itu persoalan bahwa SKB 2 Menteri itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tapi ada yang mencoba untuk mengupayakan upaya hukum untuk itu, tapi tidak berhasil supaya bisa mengubah atau minimal dicabut itu SKB 2 Menteri itu supaya memang kemudian memudahkan dalam arti proses perizinan dalam pendirian rumah ibadah di Indonesia. Setara Institut juga mencatat bahwa tingkat intoleransi, persekusi atas nama agama itu dilakukan di basis-basis mayoritas. Ya, kita tidak perlu sungkan untuk membicarakan hal ini. Bahwa ini juga hal yang meningkat terjadi. Oleh Setara Institut mencatat bahwa tingkat intoleransi di Indonesia meningkat dengan persekusi yang baru terjadi di Kalimantan Barat ini tanggal 7 kemarin. Ada kelompok yang kemudian menolak pendirian gereja Santo Agustinus di Sungai Raya di Kalbar, dan mereka membuat semacam petisi dan surat untuk meminta supaya gereja paroki Santo Agustinus itu tidak boleh didirikan di sana. Akhirnya wakil gubernur yang kebetulan seorang Katolik dan putra Dayak secara tegas menyatakan bahwa tidak ada toleransi untuk sikap kaum intoleran di Kalimantan Barat, sehingga teredamlah konflik horizontal di antara arus bawah ini. Lalu karena wakil gubernurnya Pak Krisantus tegas dalam hal itu, akhirnya Bupati juga kemudian memberikan pernyataan bahwa tidak ada yang namanya sikap intoleransi, penolakan untuk mendirikan rumah ibadah di Kalimantan Barat. Dan itu mungkin mudah ketika kemudian pemerintah daerahnya juga PK soal itu dan kemudian mau berpihak kepada kelompok yang memang kepentingannya atau haknya dalam mendirikan rumah ibadah itu diganggu oleh kelompok intoleran. Memang fakta bahwa di Indonesia ini Setara Institut, cek saja di setarainstitute.org di web yang baru dirilis bulan Maret 2025, peningkatan intoleransi itu terjadi, termasuk mereka yang umat Katolik juga yang berdoa rosario di rumah-rumah umat pun di sweeping dan itu sempat viral juga di media sosial bahwa itu meningkat di tahun 2024 dengan kemudian negara tidak berpihak. Polisi hadir bukan untuk kemudian memberikan penegakan hukum, tetapi kemudian datang tuh hanya seperti polisi India lah yang dalam film-film itu. Hadir tetapi tidak punya efek apapun di situ. Jadi
negara tunduk pada kelompok-kelompok intoleran ini. Kemudian ini persoalan yang memang harus kita bicara, tidak bisa kemudian kita diam soal ini, karena Indonesia ini dibentuk oleh keragaman agama, suku dan budaya. Jika kemudian Indonesia ini dikuasai oleh kelompok-kelompok intoleran, negara ini bisa bubar. Karena kemudian orang akhirnya tidak mau menyatukan Denom yang lain. Oke Pak, saya mengerti. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan begini. Yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Jadi jangan selamat bodoh. Dan kebenaran itu memerdekakan. Dan 1 Timotius 3 ayat 15 sudah mengatakan bahwa gereja adalah tiang penyangga dan dasar dari kebenaran. Maka saya anjurkan Bapak, carilah kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Kenapa begitu banyak denominasi? Denominasi hadir. Kenapa? Karena ketidakmampuan untuk sampai dan menerima kebenaran satu dan utuh. Karena itu, banyaknya denominasi adalah pengkanonisasian relativisme di dalam kebenaran subjektif. Contohnya Pak akan minum air sungai yang ada di laut, sungai sudah sampai di laut, Bapak akan minum air itu? Bagaimana keadaan sungai ketika ada di bibir pantai? Kotor. Apakah bersih Tidak atau bersih. kotor? Kotor. Pak Noel, Ya, apakah Bapak mampu meminum air yang ada di bibir sungai, di bibir pantai? Ya, tidak mampu. Kalau begitu Bapak harus kemana supaya minum air bersih? Mata air sumber. Kembali ke hulu. Itulah kalau Bapak tanya apa jawaban saya, jawaban seperti itu. Jangan lupa kembali ke sumbernya. Oke. Karena apa Bapak? Marcel, engkau baca dulu. Siapa ter? 1 Timotius 4 ayat 16. Bapak percaya iman menyelamatkan? Ya, iman tanpa perbuatan Menyelamat. Oke. Adalah mati. Sekarang Bapak percaya bahwa ajaran menyelamatkan? ajaran menyelamatkan. Pak Noel, tolong jawab. Ajaran menyelamatkan atau tidak? Ya, perbuatan yang menyelamatkan. Oke, sekarang Santo Paulus akan menjawabmu, Pak Noel. Silakan, 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Menyelamatkan Yang siapa? ini yang kita namakan keselamatan doktrinal. Sebab iman itu tumbuh dari pendengaran dan pendengaran itu dari pengajaran. Kalau Bapak lihat bagaimana sebuah doktrin, sebuah pengajaran bisa menyelamatkan atau sebuah ajaran tidak menyelamatkan. Karena tadi Bapak bilang iman dan perbuatan, tapi Bapak lupa bahwa Santo Paulus menekankan keselamatan doktrinal. Sejak dari ketika Anda mendengarkan sebuah doktrin itu menyelamatkan Anda atau tidak. Jadi hati-hati ya Pak Noel. Oke, siap Romo, siap. Ya Pak Noel. Oke. Jadi Pak Noel, oke, kalau tentang doktrin, kalau tentang ajaran, kalau tentang kitab suci silakan ya Pak. Tapi kalau urusan pendirian ini, izin ini, minoritas dan mayoritas, mendingan di room ini. Saya sudah beberapa kali di Bennett ya Pak. Ya, bukan karena takut di Bennett atau tidak, karena alurnya berbeda karena di sini fokusnya di dalam pengajaran dan doktrin. Bisa diterima Pak Noel? Oke, paham, makasih. Oke, saya turun aja ya, Romo ya. Ya Pak Noel. Oke, minta maaf.
teman-teman moderator silakan bisa menurunkan Om Noel. Terima kasih. Tuhan memberkati Romo. Tuhan Yo, amin. Om Terima Noel, kasih, kalau nanti Pak Noel. disebut ada tema, 1-2 tema dicatat, nanti kita diskusi, oke ya Pak? Yo. Oh ya teman-teman, minta maaf ya. Ada 12-27. Oke Marcel, saya cemas nanti arahnya, takut nanti bentrok mayoritas kan. minoritas dan semua. Ada Tauriel. Iya, hati-hati di situ. Ada Tauriel tadi mau naik tuh. Oh ya, Tauriel ini. Oke, saya bantu. Tauriel ini. Oh ya, aduh Apakah pembelas sudah off kan? Oh ya, Tauriel? sudah ada yang sudah naik duluan ini, oke. Atau saya turun ya supaya siapa ya di sini. Tauriel tadi. De Gea masih di sini. Sebentar, De Gea. Dia ndak ada omong dari tadi nih. Kalau nggak Dia- saya izin turun Tidak, saja. saya turunkan De Gea dulu. Oke. Karena besok ada juga bisa pelajar. Oke. Pater Jeff mau diturunkan? Oke, Jerry? saya turun. Maaf, Jeff, Pak Jerry. Oke, saya Oke, turun. Tauriel Saya bisa ini- pelajar. Tauriel. Oke, terima kasih semuanya. Yo, Jerry, terima kasih. Oke, saya turunkan. Yo, Supaya- Am. Shalom, salam sejahtera Romo Cafe, Romo Oh, iya. Jerry, Ini Romo Marcel. Tauriel, silakan Tauriel. Oke, Romo Tauriel Marcel ini Bella suka Cio, dia. ya. Oke, selamat malam semua ya. Malam Om Tauriel. Sudah pagi nih, sudah 12.30 sudah Iya, pagi. udah subuh ya, ngikutin dari jam 10 tadi. Oh ya, Om Tauriel di bawah dari tadi ya? Nggak apa-apa. Memang kasih kesempatan teman Protestan buat belajar di sini sih Romo. Dari kemarin juga saya ngikutin. Tadi tema Maria Logi tadi sudah didengar juga ya kalau? Sudah, tapi saya mau nambahin ada 4 poin, boleh Romo? Oh ya, silakan. Tadi kan Romo menjelaskan dan seringkali poin pertama Protestan itu sering menggunakan ayat Roma 3 ayat 23 itu yang semua orang telah berbuat dosa. Berarti juga mereka menganggap ya termasuk saya sebelum dijelaskan sama Romo Marcel juga menganggap bahwa semua orang telah berbuat dosa, berarti Bunda Maria pun telah berdosa, tidak suci, berarti seperti itu. Itu poin pertama. Poin kedua, terus bisakah saya menjawab sola gratia itu dengan memakai ayat Matius 7 ayat 22, Romo? Yang Hati-hati, karena Matius 7 ayat 22 dia omong begini, bukankah kami bernubuat atas namamu? Mungkin bukan ayat itu ya Pak? 21, ayat ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Ayat 21 bukan 22 Pak. 22 Ya, itu akan oke, masuk ke 21. kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi untuk menjawab Oke. sola gratia, bisakah saya pakai ayat Melakukan itu? perbuatan, kembali kepada perbuatan, melakukan. Oke. Ya. Terus yang poin ketiga, ya kemarin saya juga ngikutin yang Sonic garis keras juga saya ngikutin. Oh ya, sempat dengar Sonic ya. Sonic Ya, terus tidak sampai jujur, habis, Pak. Maksudnya dia sampai tidak. ada yang orang mabok juga itu. Kemudian ya, setelahnya kan ada naik itu yang orang mabok ya. Edis Radio. Edis Radio. Iya, Yang itu saya memang rasul-rasul dia punya adik begitu ya, Pak. betul. Dia lebih ganteng dari Pater Pamit begitu dia bilang gitu. Iya, itu saya juga ngikutin. Selalu saya kalau ada waktu ngeliat juga Romo Cafe atau Romo Marcel naik pasti saya ikutin. Usahakan Pamit kalah jauh ganteng. Pater Pamit, Om Tauriel pasti Pater Pamit kalah jauh dengan Edis Radio, Pak. Lucu sekali dia itu, aduh. Iya, itu pemikiran Aduh, bebas. lucu. Kesannya hanya bercanda-bercanda aja. Kalau saya boleh pesan dengan teman Protestan sih belajar banyak ya, karena saya juga di sini juga belajar dengan sering beberapa kali ada message DM dengan Romo Marcel. Terus bisa nggak menempatkan dengan kita mengosongkan cangkir dulu, jadi bukan untuk berdebat atau menggurui, tapi kita di sini belajar rendah hati. Sesuai kalau saya memakai ayat Markus 7 ayat 27, apakah tepat ya Romo? Yuk. Silakan. Ya, yang bunyinya Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Engkau sandingkan juga ke Matius 5:20.
Siap, Pater. Jadi hati-hati dengan ajaran ya Pak Tauriel, dan ini Yesus tekankan di sini juga keras ya. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik, oke. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kan kita sudah tahu apa yang dibuat oleh orang Farisi dan ahli Taurat, bongkar ayat begini, pokoknya mereka taruh begini, pokoknya mereka taruh di sana. Seperti ini yang Yesus maksudkan, ketika hidup keagamaan tidak lebih baik dari mereka, kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke, silakan Pak Tauriel, hanya untuk tambahkan ayat yang kuambil dari Mazmur 7 tadi. Markus 27 tadi itu ya. Ya, silakan. Ya itu. Terus sama poin keempat, pribadi saya pun ada niatan lebih untuk belajar lanjut secara pribadi ini untuk mengenai iman Katolik, tapi untuk melangkah lebih maju lagi itu tidak mudah karena banyak halangan dan butuh waktu ya, mungkin bagi saya cukup lama. Mungkin nanti ke depannya saya akan butuh saran dan saya akan DM Romo Marcel seperti biasa ya Romo, butuh bantuannya mungkin kalau misalkan saya udah buntu. Mungkin untuk langkah-langkah yang kendala-kendala ini saya bisa minta saran dari Romo Marcel, DM biasa seperti biasa. Itu aja sih. Oke. DM sejauh Pater Marcel, Pater pamit, Pater Jerry yang tadi paroki virtual karena lebih dekat di sana. Opa Jeff dan saya, kami di Amerika Latin, Opa Jeff di Ekuador, saya di Kolombia. Mungkin secara praktik pastoral itu agak susah untuk melihat situasi Indonesia, keputusan pastoral seperti apa. Kalau memang secara umum ajaran satu dan sama. Begitu ya. Saudara-saudaraku Protestan, lihat ini contoh kesaksian hidup, kerendahan hati dari seorang yang namanya Tauriel. Bayangkan, dia sempat merangkum dari jam 10 sampai jam 12.33 ini, kesaksian ini, merangkum semua pengajaran itu dalam 4 situasi, 4 poin. Berarti betapa punya hati, kerendahan hati untuk mengkonsentrasi. Sekarang Pak, Opa Jeff di sini kami ingat Pak, kerendahan hati itu adalah nilai pertama dalam hidup. Kenapa? Karena kata humus, kata manusia, human, kalau dalam bahasa Spanyol humano, manusia itu berasal dari kata humus. Pak Tauriel, apa itu humus? Tanah. Belum tahu. Dan tanah. Di dalam Kejadian 2 ayat 6 dan 7 dikatakan secara jelas, maka Allah menjadikan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafasnya. Jadi manusia itu adalah tanah. Dan kata kerendahan hati, saudara dan saudariku yang terkasih, di dalam bahasa Spanyol itu dasarnya di bahasa Latin. Dari humus maka sampailah kepada kata kerendahan hati, humano, manusia, dan kerendahan hati adalah humildad. Humilde dan humildad itu kata dasarnya sama seperti manusia, humano, yaitu humus. Maka kerendahan hati adalah tanah di mana ditanam berbagai nilai kehidupan yang lain. Profesiat Pak Tauriel, saya bangga punya saudara saya yang punya kerendahan hati dan keterbukaan seperti ini untuk melihat kebenaran seperti apa. Maka genaplah yang dikatakan oleh Paulus, yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Pak Tauriel seperti saya tidak mau selamat bodoh. Seperti saya juga, saya tidak mau selamat dan bodoh ya. Selamat bodoh ngapain? Saya tahu bahwa saya selamat bagaimana. Oke. Ya. Kalau misalkan saya belajar kerendahan hati itu ya poinnya sih dari pertama DM dengan Romo Marcel sih, dan sempat berdua di room itu cerita panjang. Salah satunya yang menolong sih itu sejarah sih Pak Romo Cafe. Jadi balik lagi bahwa kita akhirnya Protestan itu minim literasi. Balik lagi kalau menganut sejarah kita jadi tahu founding father-nya ini untuk kekristenan itu siapa. Itu satu. Kedua, banyak sekali teman Protestan yang belajar itu tapi dengan cangkirnya penuh. Jadi itu seringkali membantah. Kayak kemarin saya dengar satu statement yang Sonic itu pas Romo Cafe kasih tahu penjelasan.
Dia hanya menjawab, emang Romo Cafe emang hidup pada zaman itu. Itu kan Ya, waktu Yesus bilang ke Petrus, saya akan mendirikan gerejaku, dia akan tanya, waktu itu Roma ada di sana ya? ya Romo ada di sana, itu saya dengar itu Akhirnya saya bilang, iya saya ada di sana mulai suksesi apostolik kan. itu yang maksud saya ya, itu bukan belajar tapi membantah atau denial ya, itu yang sering kali susah karena cangkirnya penuh si Romo, nggak mau dikosong. Makanya teman-teman bilang Pak Sonik itu bukan belajar untuk tahu, tetapi belajar untuk tahu membantah. Terus poin ketiga, seringkali umat Protestan itu salah pengertian Romo, dalam arti mereka menyangka bahwa umat Katolik itu memusuhi atau menyingkirkan mereka dengan mengatakan sesat. Bagi saya setelah bicara dengan Romo Marcel itu nggak ke situ, tapi lebih pada memberikan kasih sayangnya untuk memberitahu bahwa jalan yang benarnya itu seperti apa, itu sih. Ya, itu yang harus dijelaskan kepada teman-teman Protestan. Ya, saya kerja di sini dari tahun 2011 di Proki juga tentang lektura apologetika. Pak Jeff nanti bisa terjemahkan. Lektura apologetika artinya pembacaan apologetika di kursus tiap hari Rabu di Proki yang saya kerjakan. Punya prinsip satu, debat dengan Protestan dan semuanya itu di sini saya katakan, kamu terluka tetapi kamu tidak tertipu. Mungkin ini loh yang kamu terluka mungkin dengan cara, dengan metode, dengan sabda Tuhan sendiri, tapi kamu tidak akan tertipu. Oh, yang benar itu seperti ini. Walaupun kamu sakit ya, mendengarnya sakit ya, tapi kamu terluka tapi tidak pernah tertipu. Iya, itu yang sering kali disalahartikan. Jadi kira ingin disingkirkan atau dijauhkan. Kalau saya melihat dari penjelasan Romo Marcel secara pribadi, justru malah inginnya merangkul dan menyadarkan si itu Romo KP. Yang saya tangkap ya dari penjelasan Romo Marcel gitu. Harus. Ya, Pak Toriel, ini kalau tidak bisa menghindari, Marcel sini sudah keluar. Marcel, Siap, Pak. Katolik tidak bisa menghindari mandat pengembalaan Yohanes 10 ayat 16. Juga ada pada kalian, mereka dari mana? Siap, Pak. Oke. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini mandat dari Tuhan. Katolik tidak bisa menghindari mandat ini, Pak. Juga ada padamu mereka dari kandang yang lain. Supaya mereka mendengar, kamu harus mewartakan. Mereka harus mendengarkan suaraku dan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, itu yang susah sih Romo kalau dari umat Protestan ya. Karena salah menangkap tujuan dari Romo atau teman-teman Katolik. Mereka hanya merasa dibenci, tapi kalau saya setelah mengerti juga saya tahu jadi bahwa sebenarnya kita tuh Protestan ingin dirangkul dan diberi pengajaran yang benar sih itu. Oke, teman-teman, sepatir. Jangan saya sendiri kok, saya jadi malu di sini ada kita ada 4 nih. Bruder juga tambah lah, ada Tauriel sini tempat kai tertua ini. Bruder hanya lektor, terus dari tadi dengan sumbangan tawa aja. Coba Marcel, engkau Bruder nih, kita hanya lektor kesian kita pakai Bruder nih. Komen sedikit kah? Ya, intinya firman Tuhan itu bisa jadi tamparan, bisa jadi koreksi, tonjok-menonjok untuk kita, untuk mengkoreksi seluruh hidup kita, pengajarannya itu. Kadang-kadang mungkin dengan firman Tuhan itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita ada di dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita merasa tersakiti, terlukai. Tapi sebetulnya firman Tuhan itu ingin supaya kita bisa menjadi lebih baik. Jadi saudara-saudaraku yang Protestan, ya kita Katolik tidak sedang dalam menghakimi ataupun menyakiti, tetapi ingin supaya saudara-saudara Katolik juga mengalami apa yang tadi sudah disampaikan Pater Cafe,
memperoleh keselamatan dan dihantar sampai kepada kebenaran sejati itu. Itu saja, Pater, dari saya. Ya, Saya tambah sedikit ya. Ya, siap, Pater. ya, Ya, saya kira kita kenal itu satu mantan Protestan yang akhirnya kemudian keluar menjadi kardinal itu, John Henry Newman. Dia pernah berkata seperti ini. Kardinal Anglikan kayak langsung supaya. Dia Anglikan kan, kemudian kita menjadi Katolik. Kardinal Kan? Anglikan, oke, dia menjadi Ya. Katolik. Dia mengatakan seperti ini. Orang yang mengenal sejarah akan berhenti menjadi Protestan. Orang yang mengenal sejarah akan berhenti menjadi Protestan. Pertanyaannya, mengapa dalam Protestantisme itu ada ribuan denom? Sumbernya hanya satu, karena ketidaktaatan terhadap otoritas. Masing-masing adalah paus bagi diri sendiri, masing-masing adalah pemimpin bagi diri sendiri, masing-masing adalah magisterium bagi diri sendiri. Orang Kupang bilang sapa lu, sapa beta. Lulu, beta, beta. Ya, itu orang Kupang bilang lulu, beta, beta. Dalam gereja Katolik, Kai, Siap. kesatuan magisterium penting sekali. Ketika otoritas tidak ada, maka orang buat apa? Tolong baca, ini penting sekali. Saya ingat Hakim-Hakim 21 ayat 25 dikatakan gas begini. di situ. Oke, saya gas dulu di situ. Engkau bantu dulu Hakim-Hakim 21 ayat 25. Ketika tidak ada seorang pemimpin, tidak ada otoritas kepemimpinan satu, maka apa yang terjadi? Hakim-hakim berapa, Pak Pater? Hakim-Hakim 21 ayat 25, Hakim-Hakim 17 ayat 6. Baca dulu. Ini nanti karena bilang satu otoritas, maka apa yang terjadi? Gejala relativisme sebenarnya sudah terjadi sejak perjanjian lama. Oke. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Berbuat apa? Pandangannya sendiri. Hakim-Hakim 17 ayat 6. Hakim-hakim, 17 ayat 6. siapa Pater? Sebentar, Pater. Oh iya, sebentar. Ibonke seperti nonton Romo Yusuf Halim. Almarhum, oke? SVD yang punya ini tulang rusuk, oke? Engkau kenal Ivon dengan saudaraku Katolik, SPD. Yusuf Halim, Pater sudah meninggal, oke? Tolong, Hakim-Hakim 17 ayat 6. Sebentar, Pater, kok dia tidak mau? 17 hampir sama tadi dengan 21-25, sama sebenarnya. Hanya diulangi kembali dalam 21, tetapi dimulai dari bab 17 ayat 6. boleh saya Coba baca? cari. Boleh. Oke, silakan. Hakim-Hakim 17 ayat 6 ya. Oke. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itulah yang namanya kita masuk ke dalam subjektivisme dan relativisme. Semua orang berbuat sesuai dengan pandangan dan pikirannya sendiri. Kenapa patriarkal? Karena tidak ada otoritas satu kepemimpinan. Oke, pamit. Lanjut. Karena Kak Santo itu saya ingat. Oke, dasar atau penjelasan relativisme. Oke. Ya, yang saya bersambung, Protestantisme itu bagaikan pertandingan bola kaki antara grup A dan grup B tanpa wasit. Itu tanpa wasit. Pamit, sebentar. Saya mau jawab dulu. Oh, ya. Irwan Manik. Kenapa masih bahas perjanjian lama padahal sudah digenapi? Kalau begitu kamu hilangkan semua kamu punya perjanjian lama. Saya tadi hanya bilang, penyebab dari relativisme, penyebab dari subjektivisme itu karena apa? Karena tidak ada kesatuan dalam otoritas kepemimpinan. Irwan, perjanjian baru adalah kepenuhan dari perjanjian lama.
Karena itu ketika mau bahas perjanjian baru, jangan lupa tipologinya ke arah mana perjanjian lama. Oke, Kak, lanjut. Sampai mana tadi itu? Oh, Pertandingan ini bola. wasit. Main bola tanpa Oh, ya. wasit, Kak. Maaf ini, Kak. Sebenarnya itu yang menuju ke hakim-hakim itu, yang ayat-ayatnya di situ. Jadi kita bisa membayangkan antara dua klub ini tanpa hakim. Hakim pun dalam memutuskan ada garis komandonya dalam sebuah pertandingan. Toh dalam melaksanakan itu kadang-kadang hakim pasti tidak lihat. Misalnya bola kena tangan, handsball. Dan itu pelanggaran. Ada saat-saat tertentu wasit tidak melihat, tetapi ada linesman yang bisa mengangkat. Ini satu garis keturunan hierarki. Ada paus, ada uskup, ada romo cafe di sana. Yang macam romo cafe ini kami ini macam linesman. Yang itu paus di atas ada aturannya, uskup kami bagian-bagian linesman itu. Ya, saya pilih Dalam- bola sekali. Pilih bola. Oke. Bayangkan di taman kanak-kanak TKK ini, taman kanak-kanak pun ada ketua kelasnya. Padahal mereka semua itu menangis. Mereka semua itu merengek. Tetapi toh masih ada pemimpinnya di dalam. Jadi kelemahan protestantisme adalah ketidaktaatan terhadap magisterium. Masing-masing menjadi magisterium bagi dirinya sendiri. Itu yang biasanya orang bilang menjadi paus bagi diri sendiri. Paus bukan Tuhan Allah, tetapi harus ada garis komando yang memberikan. Ya. Contoh di dalam negara Republik Indonesia, ada DPR. DPR membuat undang-undang dan dilaksanakan oleh presiden kita saat ini. Tanpa DPR, bagaimana presiden mau melaksanakan itu? DPR membuat aturan, aturan itu dilaksanakan oleh eksekutif, legislatif. Legislatif membuat undang-undang, eksekusinya eksekutif itu. Jadi harus ada, tanpa otoritas masing-masing akan menjadi otoritas diri sendiri. Dan itulah kehancuran protestantisme ada di sana. Betul, Pak. Dan kalau mau dilihat, saya tambah sedikit, sebenarnya protestantisme itu munculnya lahirnya relativisme. Semuanya sama. Tanpa ada satu hierarki. Semua sama karena berlandaskan pada sakramen permandian. Melalui dan dalam sakramen permandian, setiap orang menjadi imam, nabi, dan raja. Tanpa satu otoritas, tanpa satu ketua. Nah, di dalam gereja Katolik ada ketuanya. Terima kasih. Oke, Marcel. Brother. Siap. Opa, Cek, kau ambil dulu. Ambil alih. Opa, Cek. Saya makan simpan, kau ambil alih di situ. Seperti yang dikatakan oleh Teh Romo, jadi otoritas bukan otoriter ya. Itu harus bedakan tuh, otoritas tapi bukan otoriter. Otoritas itu soal pada kewibawaan dan keagungan dalam memerintah itu. Dari satu tadi, ketaatan bagi orang yang sombong itu satu beban. Tapi bagi orang yang rendah hati itu adalah sebuah berkat dan keselamatan. Karena memang dalam sejarahnya adalah sejarah kita ini manusia jatuh dalam dosa itu karena ketidaktaatan. Itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu karena mereka tidak taat. Karena itu mereka semau-maunya saja ya, mereka tidak mengikuti perintah Tuhan, akhirnya mereka jatuh dan mereka ingin mau menjadi seperti Tuhan kan. Ular mengatakan kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti dia, tahu yang baik dan tahu yang benar. Nah, siapa sih yang tidak mau menjadi seperti Tuhan Allah yang bisa menguasai segala-galanya? Nah, itulah yang terjadi dalam Protestan. Saya 2 hari yang lalu kayaknya. 2 hari yang lalu tuh atau berkali-kali saya dengar satu kesaksian dari seorang pendeta yang terkenal di Amerika Latin. Dia tuh pengkhotbah ulung di Amerika Latin. Dia namanya Dante. Saya kira Romo Cafe tahu. Dante namanya. Oh ya, Dante. Dante tuh dia punya tulisan apologetika tuh hebat banget Dante. Oh, Dante hebat. tuh, dalam satu bagian tuh dia harus begini. Saya sangat respect, saya sangat puji dengan gereja Katolik, terutama dalam soal kesetiaan dan ketaatan mereka kepada pimpinan. Misalnya begini,
Ada paus, ada kardinal, ada uskup, ada pastor paroki, ada diakon, ada pemimpin umat, ada putra altar. Oke, teman-teman, kalau nanti bisa tapi dalam bahasa Spanyol ya. Dante Ya, Urbina. Dante Urbina tapi Dante dalam Urbina. bahasa Spanyol jadi. Oke. Dia bilang begini, saya tuh sangat kagum dengan gereja Katolik. Mereka tuh sangat menjunjung sekali, menghormati dan taat kepada otoritas tertinggi. Karena itu mereka tidak membuat gereja sendiri. Misalnya, kalau seorang pastor paroki tidak suka dengan uskup, dia tidak akan mendirikan gereja. Saya besok mau, karena saya tidak suka dengan uskup, saya besok akan mendirikan paroki sendiri. Itu tidak akan terjadi di gereja Katolik. Lalu misalnya, ketua umat atau ketua stasi tidak setuju dengan pastor paroki, besok saya akan mendirikan paroki sendiri. Atau misalnya, putra altar tidak suka dengan dengan pastor paroki, besok saya akan mengundang anak teman-teman saya untuk membuat gereja sendiri. Itu tidak akan terjadi di gereja Katolik. Karena apa? Karena mereka tuh taat pada satu pimpinan. Nah, sedangkan kita di Protestan ini, kalau saya tidak taat dengan saya punya pendeta, saya bisa dirikan gereja besok. Saya ajak semua saya punya keluarga, mari saya akan mendirikan namanya ini. Dan besok lagi saya punya keluarga ini tidak setuju dengan saya, dia akan mendirikan gerejanya sendiri. Karena apa dia bilang? Lalu nanti besok lagi saya punya keluarga ini, saya punya keponakan tidak setuju dengan dia punya bapak. Nah, saya punya keponakan akan dirikan lagi gereja baru. Itu dia punya perbandingan begitu. Itu terjadi di gereja Protestan. Karena itu saya sangat respect. Tapi harus ditegaskan Kak, Dante Urbina dia belum masuk Katolik tapi karena alasan apa? Alasan di belakang ini ya, oke? Hanya dia mengaku itu. Oke, silakan. Dia mengaku itu. Dia bilang, saya mengaku, saya respect dengan gereja Katolik soal itu. Tapi kalau kita yang Protestan, dia bilang kacau balau, dia bilang. Saya punya saudara tidak setuju dengan saya, besok dia buat gereja sendiri sama saudara. Dan besok lagi. Kenapa? Karena kita tidak taat kepada otoritas. Kita semuanya ingin menjadi pemimpin. Maka hasilnya kita terpecah belah. Nah, kira-kira itu kenapa? Seperti kata Bapak Min tadi. Karena tidak ada otoritas, karena tidak ada pemimpin. Tidak taat dengan pemimpin. Semuanya ingin menjadi pemimpin. Nah, itu susahnya. Makanya tadi saya dengar Romo Cafe menjelaskan tadi tentang baik sekali tentang kerendahan hati itu. Kerendahan hati dari kata humus, dari kata tanah. Nah, saya tambahkan sedikit, Santo Agustinus mengatakan, kerendahan hati adalah ibu dari semua nilai-nilai Kristiani. Tanpa kerendahan hati, kamu tidak akan menjadi atau mendapatkan nilai-nilai yang lain. Ingat kata Tuhan Yesus Injil kemarin kami di sini. Belajar daripadaku karena saya lemah lembut dan rendah hati. Bagi orang yang sombong, rendah hati adalah beban. Bagi orang yang taat, bagi orang yang rendah hati, ketaatan adalah berkat dan sarana keselamatan. Kira-kira begitu. Karena itu kalau kita mau satu, kita mau taat, masuk gereja Katolik, taat sampai mati. Kira-kira begitu. Mantap. Oke, karena itu saya punya tema sebenarnya panjang ya Kak. Karena itu kalau kita mau bongkar kepemimpinan tentang dalam pengertian kegembalaan, dia harus punya satu, Yesekiel 34 ayat 15 dulu. Tuhan bilang saya adalah gembala, tetapi saya akan memilih satu gembala. Berarti karena apa? Karena ini loh. Karena bingung nanti siapa yang harus meluruskan semua yang bengkok kalau semua orang bilang dia adalah pemimpin. Marcel bantu dulu. Yesekiel 34 ayat 15. Siap, Peter. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oke, Tuhan bilang dia adalah gembala. Om Tauriel, Tuhan adalah gembala. Oke. Siapapun tidak bisa menyangkal. Yesus bilang dia adalah gembala yang baik. Kita buka Yohanes 10. Tetapi di sini ayat 23. Dia adalah gembala tetapi dia pilih siapa dan pilih berapa. Yang hilang akan kucari. 23-nya. Oh, siap. 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia Tuhan adalah gembala. Lalu sekarang tadi ayat itu mengatakan dia angkat berapa gembala? Satu.
Satu gembala supaya dia mengembalakan umatku. Umatku. Ini penting. Sekarang dinamika yang sama yang Yesus pakai. Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Dan domba-domba mendengarkan suaraku. Yohanes 10 Siapa? ayat 1. Dia bilang apa? Siapa tar? Aku berkata kepadamu. Sebentar. Un bereke. Yang kau di Panama nih. Nanti besok-besok rumpan nanti besok engkau naik. Sopo ada ganteng nih. Pater Unberek. Oke, follow juga Pater Unberek itu. Dia penyanyi hebat. Oke, sekarang. Yohanes 10 ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 14-nya. Siapa tar? Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sekarang kau lari ke Yohanes 21 ayat 15. Siapa? Dia pilih satu gembala untuk mengembalakan kawanannya atau tidak? Siapa ter? Teman, 5 menit lagi kita stop Mau Yohanes? makan kok. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17, tapi baca ayat 1 ayat cukup, ayat 15. Siapa ter? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Karena itu poin penting dari kayak pamit omong tadi, pamit Nenok bilang, Protestantisme punya satu krisis, yaitu krisis satu otoritas. Sangat jelas Pak Uriel, perbandingan dengan Daud tadi, Allah bilang dia adalah gembala yang baik, dia mengembalakan, tetapi dia mengangkat satu gembala. Di dalam Yohanes 10, Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Dan di dalam Yohanes yang sama bab 21 ayat 15, dia bilang, aku mengangkat seorang untuk jadi gembala. Jadi krisis pertama dalam Protestantisme adalah krisis satu otoritas. Karena tidak ada otoritas yang satu dan sama dalam Protestantisme, maka lahirlah 60.000 denominasi. Kenapa? Krisis pertama ketika tidak ada pemimpin, semua orang akan buat sesuai dengan yang dipikirkan. Betul. Setuju itu. Oke, sampai besok ya Pak ya. Saya mau makan siang. Iya. Maka Jeff sudah lari nih. Jeff masih ini karena dia belum makan siang nih. Jeff, kita makan siang dulu ya. Saya tambah satu kata Oke Kai, Untuk langsung magisterium. berkat penutup Kai. Engkau tambah satu Ya, kata dan siap. berkat penutup. Saya tambah satu kata soal magisterium ini ya. Tugas magisterium adalah mempersatukan gereja dalam satu pengajaran resmi. Tujuannya supaya semua umat hidup dalam satu kesatuan iman, satu kasih, dan satu pelayanan. Selain itu juga, kalau mau dilihat ada tujuan berikut, agar gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik ini memiliki pemahaman yang sama tentang satu iman yang benar dan bahkan juga moral yang sama dalam pelayanan. Ya. Maka itu kita butuh otoritas. Ya.
otoritas ini sebagai otoritas tertinggi, magisterium ini sebenarnya otoritas tertinggi dalam iman dan moral. Magisterium mengajar dan mengajarkan tentang kebenaran iman dan moral kepada umat. Ini fungsi otoritas. Tanpa otoritas, kita seperti dua klub pemain bola kaki yang sedang bermain tanpa wasit. Bayangkan apa yang terjadi. Penonton turun kalau kami di Soe, penonton Kacau turun balau. dengan batu lagi dan Batu lagi. Batu dari pinggir Kalau Pater Marcel punya kampung tuh, kalau mereka sudah gol 1, mereka tendang bola keluar ke kali jauh supaya waktu itu kan 1 bola saja. Batu rakalaba saya itu paman. Supaya orang pergi punya cari paman bola saya lama di sekali, bawah waktu itu. kan berguling begitu kayak. Dulu. Oke, saya langsung berkat penutup ya supaya kita semua Betul, betul. Apa sih dalam itu damai. kampungnya Pater Marcel? Weh, jangan aneh-aneh tuh. Jadi wasit semua itu. Satu Oke. paroki itu, satu paroki. Oke. Saatlah Oke, kita minggu depan kita bagi-bagi kok. Senin di roomnya siapa, Selasa di Tidak, biar siapa. kami bergabung saja. Nanti kami masuk ke kami bergabung. rame-rame. Oke, baik. Oke, berkat penutup kok. Berkat penutup kok. Siap. Mari kita Rex berdoa. Iwanta, jangan marah dengan Katolik. Aduh, saya harus makan siang. Kami 2 JF sudah jam 1 sini. Pastor. Ya, kami Oke. di Aman, situ Pastor, jam aman. 2. Jam 2. Kai, berkat dulu kok. Siap. Marilah Aman, kita Pastor. berdoa Aman, dalam aman. nama Bapa dan Putra dan Dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat-Mu yang melimpah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga diskusi kami pada malam hari ini berjalan dengan baik dan benar. Kami mohon kepadamu, utuslah senantiasa Roh Kudus-Mu agar membuka pikiran dan hati kami, sehingga kami mampu untuk mewartakan ajaran iman-Mu, ajaran yang Kau ajarkan kepada para rasul-Mu, dan yang Kau bagikan kepada kami dalam satu kesatuan, satu gereja yang kudus, katolik, dan apostolik. Kami mohon kepadamu, dampingilah kami selalu sehingga kemanapun kami berada dan kemanapun kami diutus, kami senantiasa berusaha untuk mempersatukan domba-dombamu yang Engkau percayakan kepada kami dalam satu semangat pengajaran dalam gereja. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami mohon kepadamu, berkatilah istirahat kami pada malam hari ini, sehingga besok pagi Engkau boleh bangunkan kami kembali untuk melaksanakan tugas dan karya yang Engkau percayakan kepada kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. bersama rohmu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita doakan, segala tugas dan karya kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua Semuanya. pater-pater. Sampai terima kasih. Oke, mantap. Om Noel juga sempat. Om Noel, satu iman, Siap. satu perbuatan, Tauriel. satu pendengaran, satu pengajaran. Amin. Oke, itu Om Noel ya. Oke, Om Noel Tauriel yang juga tadi mantap, sempat. mantap Tauriel. Tauriel, terima kasih Pater. Marcel, Terima kasih kerja pater. berat malam hari ini. Oke, Terima semuanya. kasih. Langsung rungkat satu kali saja. Romo Marcel. Yo, Opa. Yuk, sampai Yo, jumpa. terima kasih. Makan siang sini. Makan siang dulu, lapar ini sama. Oh, yuk. Oke. Yuk.